Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sul Setiawati dengan NIM 20010600030 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara merawat jenazah. Ada 4 poin penting dalam merawat jenazah. 1. Memandikan jenazah. 2. Mengkafani jenazah. 3. Menyolati jenazah. 4. Mengubur jenazah. Poin pertama yaitu memandikan jenazah. Adapun cara-cara memandikan jenazah yaitu 1. Menaruh mayat di tempat yang tinggi supaya memudahkan mengalirnya air yang telah disiramkan ke tubuh mayat. 2. Melepaskan pakaian mayat lalu ditutup dengan kain agar auratnya tidak terlihat, kecuali anak kecil. 3. Orang yang memandikan mayat hendaknya menggunakan sarung tangan, terutama ketika menggosok aurat si mayat. 4. Mengurut perut si mayat dengan pelan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam perutnya, kecuali perut perempuan yang hamil. 5. Membasuh anggota badan si mayat sebelah kanan dan anggota tempat wudu. 6. Membasuh seluruh tubuh si mayat dengan rata 3 kali, 5 kali, 7 kali, atau lebih dengan bilangan ganjil, dan diantaranya dicampur dengan daun bidara atau yang sejenisnya, yang dapat menghilangkan kotoran, seperti sabun, sampo, dan lain sebagainya. 7. Menyiram mayat berulang-ulang hingga rata dan bersih dengan jumlah ganjil. Waktu menyiram, tutuplah lubang-lubang tubuh mayat agar tidak kemasukan air. Jangan lupa membersihkan rongga mulut, lubang hidung, lubang telinga, kukunya, dan lain sebagainya. Siramlah dengan larutan kapur barus atau cendana. 8. Untuk mayat perempuan, setelah rambutnya diurai dan dimandikan, hendaknya dikeringkan dengan semacam handuk, lalu dikelabang menjadi 3. 1 di kiri, 1 di kanan, dan 1 di ubun-ubun. Lalu ketiganya dilepas ke belakang. 9. Setelah selesai dimandikan, badan mayat kemudian dikeringkan dengan semacam handuk. Poin kedua yaitu mengkafani jenazah. Caranya yaitu 1. Letakkan tali-tali pengikat kain kafan sebanyak 7 helai. Dengan perkiraan yang ditali adalah bagian atas kepala, bagian bawah dagu, bagian bawah tangan yang sudah sedekapkan, bagian pantat, bagian lutut, bagian betis, dan bagian bawah telapak kaki. 2. Bentangkan kain kafan dengan susunan antara lapis pertama dengan lapis lainnya tidak tertumpuk sejajar, tetapi tumpukan sebagian saja, sedangkan lapis ketiga dibentangkan di tengah-tengah. 3. Taburkan pada kain kafan kapur barus yang sudah dihaluskan. 4. Letakkan kain surban atau kerudung yang berbentuk segitiga dengan bagian alas di sebelah atas. Letak kerudung di bagian kepala mayat. 5. Bentangkan kain baju yang sudah disiapkan, lubang yang berbentuk belah ketupat untuk leher mayat. Bagian sisi yang digunting dihamparkan ke atas. 6. Bentangkan kain sarung di tengah-tengah kain kafan. Letak kain sarung ini diperkirakan pada bagian pantat mayat. 7. Bujurkan kain kawat di bagian tengah untuk menutupi alat vital mayat. Lalu letakkan mayat membujur di atas kain kafan dalam tempat tertutup dan terselubung kain. 8. Sisirlah rambut mayat tersebut ke belakang. 9. Pasang cawat dan talikan pada bagian atas. 10. Tutuplah lubang hidung dan lubang telinga dengan kapas yang bulat. 11. Sedekapkan kedua tangan mayat dengan tangan kanan di atas dan tangan kiri di bawah. 12. Tutuplah persendian mayit dengan kapas-kapas yang telah ditaburi kapur barus dan cendana yang dihaluskan, seperti sendi-sendi jari, mata kaki bagian dalam dan luar, lingkaran lutut kaki, sendi jari tangan, pergelangan tangan, siku pangkal lengan, dan ketiak, leher, dan wajah. 13. Lipatlah kain sarung yang sudah disiapkan. 14. Kenakan baju yang sudah disiapkan dengan cara bagian sisi yang telah digunting diletakkan di atas dada dan tangan mayit. 15. Ikatkan surban yang berbentuk segitiga dengan ikatan di bawah dagu. 16. Lipatkan kain kafan melingkar di seluruh tubuh mayat, selapis demi selapis sambil ditarik ujung atas kepala dan ujung bawah kaki. 17.
kemudian talikan dengan tali-tali yang sudah disiapkan. Poin yang ketiga yaitu mensolati. Menyolati jenazah berbeda dengan sholat biasa. Menyolati jenazah dengan cara berdiri dan melakukan 4 takbiran. Adapun cara-caranya, yaitu 1. Berniat sholat jenazah. Seperti lafaz usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratan fardu kifayati imama lillahi ta'ala. Apabila menjadi makmum, maka makmum lillahi ta'ala. 2. Setelah itu bertakbir dengan membaca Allahu Akbar. 3. Setelah takbir pertama, lalu membaca surat Al-Fatihah yang kemudian disusul dengan takbir kedua. 4. Setelah takbir kedua, lalu membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. 5. Setelah itu, takbir yang ketiga dan membaca doa untuk si mayat, seperti lafaz Allahumma firlahu, warhamhu, wa'afihi wa'fu anhu. 6. Setelah itu takbir yang keempat dan membaca doa lagi dengan lafaz Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. 7. Setelah itu mengucapkan salam 2 kali sambil ke kanan dan ke kiri. Poin yang keempat yaitu mengubur jenazah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengubur jenazah, yaitu 1. Memperdalam galian lubang kubur agar tidak tercium bau si mayat dan tidak dapat dimakan oleh burung atau binatang pemakan bangkai. 2. Cara menaruh mayat, ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau yang semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpah tanah ketika mayat ditimbuni tanah. Cara lain adalah dengan menaruh mayat dalam peti dan menanam peti tersebut di kubur. 3. Cara memasukkan mayat ke kubur yang terbaik adalah dengan mendahulukan kepala mayat dari arah kaki kubur. 4. Mayat diletakkan miring ke kanan, menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur, supaya tidak terlentang kembali. 5. Para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi mayat sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. 6. Waktu memasukkan mayat ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. 7. Untuk mayat perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur, sedangkan untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. 8. Orang yang turun ke lubang kubur mayat perempuan, sebaiknya orang tersebut semalamnya tidak menyetubuhi istri mereka. 9. Setelah mayat sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahi dengan tanah 3 kali dengan tangannya di arah kepala mayat, lalu ditimbuni tanah. 10. Di atas kubur boleh dipasang nisan sebagai tanda. Yang dianjurkan, nisan ini tidak perlu ditulisi. 11. Setelah selesai mengubur, dianjurkan untuk mendoakan mayat agar diampuni dosanya dan diteguhkan dalam menghadapi pertanyaan malaikat. 12. Dalam keadaan darurat, boleh mengubur mayat lebih dari 1 dalam 1 lubang kubur. 13. Mayat yang berada di tengah laut boleh dikubur di laut dengan cara dilempar ke tengah laut setelah selesai dilakukan perawatan sebelumnya. Adapun beberapa larangan yang perlu diperhatikan terkait dengan mengubur jenazah. Di antaranya adalah 1. Jangan membuat bangunan di atas kubur. 2. Jangan mengapuri atau menulis di atas kubur. 3. Jangan menjadikan tempat sholat di atas kubur. 4. Jangan duduk di atas kubur dan jangan berjalan di sela-sela kubur dengan memakai alas kaki. 5. Jangan menyembelih binatang di sisi kubur. 6. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan di sekitar kubur yang didasari oleh sisa kepercayaan-kepercayaan lama yang tidak ada kebenarannya dalam Islam. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.